Hai adik-adik, selamat datang di channel Fisikain bersama Kak Eva di sini yang akan membimbing adik-adik dalam memahami materi dan soal-soal fisika tentunya. Nah, hari ini kita mau bahas gerak parabola. Kita mau nguatin lagi nih materi dari gerak parabola itu sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita kemarin berbicara mengenai gerak parabola itu adalah perpaduan dua gerakan sekaligus. Satu dia gerak horizontal, satu lagi dia gerak vertikal. Kan begitu ya? Kakak mau review aja. Karena memang sebelumnya kita sudah belajar ini ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai gerak parabola, ada beberapa titik yang mau kita tinjau. Nah, titik apa itu? Nah, gerak parabola itu biasanya dilakukan apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal V0, di mana benda ini membentuk sudut terhadap arah mendatarnya. Nah, sudut ini kita sebut sebagai sudut elevasi atau theta. Ya, nah ketika dia ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu dan memiliki kecepatan awal tertentu, maka nanti lintasannya ini akan membentuk lintasan parabola, kan begitu kemarin ya. Nah, inilah dia lintasan parabola, lintasan setengah lingkaran, bisa kita katakan seperti itu. Nah, pada gerak parabola ini ada beberapa titik yang mau kita tinjau. Yang pertama, anggaplah misalkan kalau kita katakan ini titiknya titik A, berarti titik awal pelepasannya. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita anggap titik B, terus waktu di puncak sini kita katakan titiknya titik C, kemudian waktu di sini kita katakan titik D. Jadi ada beberapa titik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, gitu kan? Nah, waktu di titik A, ya bendanya punya kecepatan sebesar V0, oke? Nah, berarti V0 ini kalau kita jabarkan, ada V0 yang ke sumbu X, yang kita sebut sebagai V0X, dan ada V0 yang kita proyeksikan terhadap sumbu Y yang kita sebut sebagai V0Y, gitu ya. Nah, kemudian kalau mau kita bahas titiknya masing-masing, berarti kemarin apa, Dek? Kalau dia berada di titik A, maka yang dimaksud sebagai V0X. V0X itu sama dengan V0-nya dikali cos atas sini nih. Coba perhatikan posisi V0X. Dia berada di samping sudut atau depan sudut kemarin tadi? V0X samping sudut atau depan sudut ini posisinya? Apa nih? Posisinya di mana nih? Samping atau depan ini, Di? Samping. Samping. Berarti kalau samping kita pakai apa? Sin atau cos, Dinda? Cos. Pakai cos. Jangan lupa, V0X di situ itu sama dengan V0 cos theta. Berarti V0Y di situ sama dengan V0 sin theta. Masih ingat ini adik ya? V0X dan V0Y. Nah, jangan lupa adik-adik. Kalau kita berbicara mengenai gerak parabola, ada dua gerakan yang dilakukannya sekaligus. Satu gerakan di sumbu X, ya, dengan arah mendatar atau arah horizontal. Kemudian satu gerakan ke sumbu Y atau arah vertikalnya. Nah, masih ingat gerak apa yang terjadi pada sumbu X? Gerak apa namanya? Ini kan perpaduan dua gerak lurus ya. Nah, bilang ya gerak parabola itu adalah perpaduan dua gerak lurus. Nah, di sumbu X akan terjadi gerak lurus apa? Mahira masih ingat? Gerak lurus apa yang terjadi pada sumbu X? GLB. GLB atau GLBB? Coba. Gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? GL? Gerak lurus beraturan. GLB, gerak lurus beraturan. Ingat selalu ya, Di, pada sumbu X itu akan terjadi GLB, gerak lurus beraturan. Itu pada sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y akan terjadi gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini sumbu Y-nya, yang ini sumbu X-nya. Itu dulu dasar untuk parabola ini. Bisa sampai di situ? Bisa, Dek? Oke, nah ini titik A-nya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai titik B-nya,
Di titik B kalau misalnya bendanya bergerak, maka di titik B karena di situ ada dua gerakan sekaligus, berarti ada kecepatan benda yang mengarah ke sumbu X yang kita sebut sebagai Vx, ada kecepatan benda yang mengarah ke sumbu Y atau Vy-nya. Nah, berarti kalau kita mau bahas di titik B, masih ingat nggak bagaimana kira-kira atau rumus apa yang kita gunakan ketika bendanya sampai di titik B? Coba. Maka, kalau kita mau mencari Vx-nya, Vx, V di sumbu X. Sedangkan kalau dia di sumbu X, tadi yang terjadi adalah GLB. Apa prinsip GLB? GLB itu berarti apanya yang sama? Dinda? Kecepatannya. Kecepatannya sama, berarti kecepatan di sumbu X nilainya akan sama dengan kecepatan mula-mula di sumbu X itu juga. Ingat ya, konsep pada GLB kecepatannya sama. Berarti nilai Vx-nya di titik B atau di titik C atau di sembarang titik di lintasan parabola ini akan selalu sama nilainya dengan kecepatan awalnya di sumbu X. Bisa ya? Nah, berarti kalau kita mencari Vy, bagaimana itu mencari Vy? Karena di titik Y yang berlaku adalah GLBB, berarti kita gunakan rumus GLBB. Apa rumus GLBB-nya? Vt sama dengan, karena ini kan gerak vertikal ya, vertikal ke atas ya, kita ganti. Vy sama dengan V0, karena di sini sumbunya sumbu Y, berarti V0Y, karena dia mengarah ke atas, berarti dia melawan gravitasi. Berarti kalau dia melawan gravitasi, kita buat di sini tandanya minus G kali T. Itulah dia rumus untuk mencari berapa besar kecepatannya di sumbu X ataupun di sumbu Y. Terus kalau misalnya kita sudah dapat nilai Vx dan Vy-nya, kalau ditanya berapa kecepatan di titik B itu sendiri? Maka kalau ditanya berapa kecepatan di titik B itu sendiri, berarti kecepatan resultan kan? Nah, pertemuan sebelumnya kakak sudah bahas mengenai resultan vektor. Kalau ada dua buah vektor membentuk sudut, maka yang mana yang disebut sebagai resultan? Berarti yang ini, ya, yang kita sebut sebagai resultannya. Inilah V-nya, V di titik B-nya. Nah, berarti untuk mencari V di titik B-nya, apa yang kita pakai? Kalau nanti vektornya tegak lurus, langsung kita pakai rumus akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, itulah rumus untuk mencari V di titik B. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, B? Kakak mau review aja pelajaran kita yang sebelumnya ya. Paham sampai di sini, Laudi? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Nah, kalau nanti bendanya sudah mencapai titik C, titik C ini masih ingat nggak titik C ini titik apa Kak bilang? Titik C kita sebut juga sebagai titik tertinggi atau titik puncak. Masih ingat deh? Ketika Kakak membahas titik puncak atau titik tertinggi, nah, anggaplah benda itu sekarang berada di titik C. Titik C ini kita sebut juga sebagai titik tertinggi atau titik puncaknya. Maka, kita perhatikan lagi gerak bendanya di titik puncak. Maka, ini namanya Vy, yang ini namanya Vx. Nah, adik-adik, kalau bendanya sekarang berada di titik C, berarti titik C itu tadi kita sebut titik puncak, berarti titik paling tinggi. Artinya bendanya tidak mampu lagi menaikkan benda tersebut ke atas. Artinya benda tadi itu tidak mampu lagi naik ke atas. Maka karena bendanya tidak mampu lagi naik ke atas, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena pada saat benda berada di titik C, nilai Vy-nya sama dengan 0. Ya, kenapa titik C disebut sebagai titik puncak? Karena bendanya nggak mampu lagi naik ke atas. Kenapa bendanya nggak mampu lagi naik ke atas? Ya karena tidak ada lagi nilai Vy-nya. Nilai Vy-nya sama dengan 0. Ingat konsep gerak vertikal dilempar ke atas? Ketika benda kamu lempar ke atas, makin lama kan benda itu makin lambat ya.
makin lambat gerakannya hingga pada satu titik, di mana titik itu kita sebut sebagai titik puncak, kecepatan bendanya pasti sama dengan 0. Bendanya pasti diam. Nah, itulah yang terjadi pada saat benda di titik C. Nah, Vx-nya masih ada nggak, Kak? Ya masih. Dia kan masih terus bergerak ke samping kan, tapi dia nggak ke atas lagi. Dia bergerak ke samping, tapi kalau dia ke samping lagi, dia mengarah ke bawah lagi, dia turun. Itu dia konsepnya ya, gerak parabola. Berarti untuk mencari Vx-nya bagaimana, Kak? Ya, untuk mencari Vx-nya tetap Vx-nya harus pakai V0 X, karena kan di semua titik sepanjang lintasan parabola, nilai Vx itu pasti akan selalu sama nilainya. Ya, karena dia GLD. Terus, kalau ditanya berapa sih tinggi maksimumnya, berarti tingginya di titik C ini. Dari sini sampai ke sini, ini berapa sih tingginya? Seandainya ada pertanyaan soal. Nah, titik tertinggi kemarin kita sebut sebagai apa, Dek? Kita sebutlah dia sebagai H max. Kan gitu ya. Titik tertingginya kita sebut sebagai H max. Nah, berarti kalau misalkan kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya ya, rumus ini tadi. VY sama dengan V0Y min GT. Oke, nah VY-nya waktu dia di titik C sama dengan 0. VY sama dengan V0Y min GT. Nah, VY-nya waktu di titik puncak itu tadi sama dengan 0. 0 sama dengan V0Y min G kali T. Nah, T waktu benda mencapai titik tertinggi itu kita sebut sebagai T maksimum. Jangan lupa ya, waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik tertinggi itu kita sebut sebagai T maksimum. Di mana pada saat T maksimum terjadi, nilai VY-nya sama dengan 0. Berarti dengan kata lain ya, ini pindah ke sini, G kali T max sama dengan V0Y, berarti T max-nya sama dengan V0Y per G. Inilah rumus untuk mencari T max-nya. Nah, waktu untuk mencapai puncak. Oke? Nah, berarti berapa? Halo? Kok putus ya? Halo, Dek? Bisa dengar suara kakak, Dek? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, berarti kalau tanya berapa sih titik tertingginya? Kita mainkan dari rumus H. Apa sih rumus H untuk mencari gerak vertikal? Nah, rumus untuk mencari H, jangan lupa pakai rumus yang kedua ya. H sama dengan V0Y kali T min setengah G T kuadrat, boleh. Atau pakai rumus yang ketiga boleh nggak, Kak? Ya boleh-boleh aja, gitu. Terserah. Kalau mau pakai rumus yang kedua boleh, pakai rumus yang ketiga juga boleh. Jadi sah-sah saja digunakan. Nah, katakan misalnya kita pakai rumus yang kedua lah, katakan seperti itu ya, Dek ya. Nah, berarti untuk mencarinya, kalau ini kita anggap sebagai H max sama dengan V0Y, itu kan, dikali dengan T. T-nya kita anggaplah sebagai T max. Ini T max dikurang setengah G T kuadrat. Ini juga T max kemarin ya. Nah, apa kemarin untuk mencari H max, D? Setelah kita bongkar ini semua rumusnya, jadinya apa? Ketika kamu olah ini semua, jadinya apa rumus H max? Masih ingat apa rumus H max kemarin? H max atau Y max itu sama dengan apa? Masih ada? 0 kuadrat dikali sin peta bagi 2 kali gravitasi. Oke. V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta. Sin kuadrat ya, bukan sin 2 theta. Sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Dari sinilah dapatnya. Ya, jadi rumus-rumus ini wajib kamu ketahui. Oke, masih ingat? Sampai di sini?
Masih bisa sampai di sini, Dek? Mereview rumusnya? Bisa, Din? Bisa, Kak. Bisa, Mahira? Bisa, Kak. Bisa, Laudi? Bisa, Kak. Oke, nah itu di titik C. Nah, bagaimana nanti ketika benda itu berada di titik D? Ini kakak hapus dulu ya, atau mau di SS juga boleh, melengkapi catatannya yang kemarin. Oke, sudah? Boleh kalian SS. Sudah? Oke, kakak hapus ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana keadaan benda ketika berada di titik D-nya. Nah, ketika bendanya nyampe di titik D ini kita sebut juga sebagai titik terjauh, titik paling jauh pelemparannya. Ini paling jauhnya kan? Nah, pada saat benda berada di titik terjauhnya, oke, pada saat bendanya berada di titik terjauh, oke, nah berarti waktu yang dibutuhkan benda sampai di titik D, ya, sampai di titik D, T di titik D, atau ini kita sebut sebagai T udara. Apa maksudnya T udara, Kak? T ketika dia mengudara, itu boleh. Ya, nilainya itu sama dengan 2 kali nilai T max-nya. T waktu di titik maksimumnya atau titik tertingginya. Ya kan? Karena kalau dari sini ke sini kita sebut sebagai T max, berarti dari sini ke sini itu sama juga nilainya dengan T max. Maka T selama mengudara itu 2 kali nilai T max. Ya, berarti T udaranya itu sama dengan 2 kali T max-nya tadi sama dengan apa rumusnya? V0Y per G. Nah, itulah rumus untuk mencari T udaranya. Ya, oke. Nah, ini dia rumus-rumus penting yang wajib kalian ketahui waktu membahas mengenai gerak parabola. Oke, sampai di sini rumusnya ada yang perlu ditanya, Dek, dari kita masuk ke latihan soalnya. Jadi rumus-rumus yang kakak jelasin tadi itu rumus-rumus yang sering kita pakai ya dalam mengerjakan soal-soal parabola. Itu konsep-konsep penting dalam gerak parabola ya. Bisa sampai di sini, Dek? Bisa, Laudi? Bisa, Kak. Kalau misalkan T-max itu nyari apanya, Kak? T-max itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya. Itu T-max namanya. Ya. T puncak, T-max sama. Kalau T udara, waktu untuk mencapai titik D atau titik terjauh atau waktu selama dia mengudara. Bedakan ya, T puncak atau T-max. Ini namanya T udara. Kan nilainya 2 kali T-max kan? Itu dia. Dinda ada pertanyaan, Din? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Mahira? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Paham ya? Oke, nah yuk mari kita bahas soalnya. Atau boleh di SS dulu, boleh ya? Oke, nah kita mau bahas soalnya ya.